Kali ini kita akan bahas tentang jenis dan ragam sosial media. Seperti yang kita ketahui, cukup banyak ragam jenis sosial media. Tapi, para ahli akan mengelompokkan menjadi beberapa jenis. Ada dua yang akan kita bahas dalam kelompok besar ini. Yang pertama, menurut Kotler and Keller, sosial media terbagi menjadi tiga. Yang pertama, online communities and forums. Yang kedua, blogs. Dan yang ketiga, social networks. Sedangkan menurut Kotler dan Hendon, sosial media terbagi menjadi 5. Yang pertama, konten. Kedua, blog and microblog. Ketiga, proyek kolaborasi. Keempat, virtual game mode. Dan kelima, virtual social work. Dari berbagai macam jenis dan ragam tersebut, mari kita simak penjelasannya seperti berikut. Online communities and forums. A. Definisi. Menurut Ferguson et al. 2004, komunitas online adalah sebuah tempat di mana sekelompok orang berkumpul untuk berbagi sense of community. Sebagaimana orang-orang yang tidak saling mengenal memiliki kesamaan ketertarikan minat di dalam sebuah situs internet yang menawarkan beberapa layanan online, meliputi beberapa akses kepada lingkungan sosial, layanan komunitas informasi resmi, dan layanan e-commerce kepada penghuninya. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas maya atau tidak nyata antar pengguna internet di mana proses interaksi mereka melalui media yang ada tanpa bertemu muka secara langsung. Online communities and forums memiliki manfaat. 1. Bebas menyampaikan pendapat. 2. Sosialisasi antar member. 3. Menambah wawasan dengan saling share pengalaman dan pengetahuan. 4. Mengisi waktu luang. Manfaat tersebut menurut dari administrator forum 2013. Online communities and forum juga memiliki fungsi. 1. Menambah ilmu informasi lebih akurat. 2. Membangun jaringan yang kuat dan saling percaya. 3. Bisa mendapat penghasilan tambahan ataupun utama. 4. Bisa menjadi tempat promosi yang efektif. Contohnya adalah Kaskus dan detik.com. Blog adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan pada sebuah halaman web. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan isi terbaru dahulu sebelum diikuti isi yang lebih lama, meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Tulisan ini dapat dilihat pada situs Wikipedia. Blog pertama kali dimulai pada tahun 1994 oleh Justin Hall yang membuat jurnal pribadi online dengan nama Links.net. Baru pada tahun 1997, John Berger memperkenalkan istilah weblog yang merupakan gabungan kata web dan blog. Sejarah blog dapat dilihat pada situs Niagara Hoster. Kolaborasi proyek adalah dasar untuk menyatukan dua orang atau lebih dalam organisasi atau tim untuk bekerja sama dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian untuk mengembangkan proyek baru. Perangkat lunak kolaborasi proyek harus menawarkan serangkaian alat bantu yang memungkinkan anggota tim menyelesaikan proyek, cepat menemukan informasi yang mereka perlukan, dan yang terpenting,
dapat berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Elemen-elemen inti dari perangkat lunak proyek kolaborasi adalah email, berbagi dokumen, kalender grup, kolaborasi tim, dan kolaborasi urgent. Manfaat utama kolaborasi: ciptakan ruang kerja, berkolaborasilah dengan tim, dan lacak kemajuan. Laporkan masalah penting dan dapatkan solusi langsung dari para ahli dalam tim dengan forum proyek. Buat keputusan cepat melalui obrolan grup dan hilangkan keputusan untuk saling berkirim banyak email. Berdayakan individu untuk bekerja sama dan memunculkan potensi grup Anda. Fasilitasi komunikasi dan ikatkan pembagian pengetahuan di antara anggota tim. Integrasikan semua pekerjaan Anda untuk memastikan kualitas proyek bagi klien dengan biaya lebih rendah. Proyek kolaborasi. Zoho Project adalah perangkat lunak kolaborasi proyek online Anda. Zoho Project menyediakan serangkaian alat kolaborasi proyek yang membantu anggota tim yang terlibat dalam proyek untuk bersatu, membuat rencana berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Ini akan membantu Anda menciptakan ruang kerja proyek untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan secara drastis meningkatkan upaya kolaboratif di seluruh tim yang terpisah secara geografis. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang konten. Media sosial yang memberikan informasi para user dari pengguna situs web ini saling men-share konten-konten media, seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya YouTube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing, di mana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Tidak beda jauh dengan MySpace dan video, YouTube yang khusus untuk menampilkan video menjadi sosial media untuk mempromosikan klip-klip dari musisi terbaru, film-film baru, dan cerita-cerita seru. Nah, dari penjelasan di atas dapat diartikan kalau YouTube berfungsi juga sebagai media promosi, media informasi, dan media komunitas bagi seseorang. Virtual Game World atau dunia permainan virtual merupakan replikasi lingkungan 3 dimensi di mana user atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Jenis-jenis daripada virtual game world tersendiri dibagi menjadi 8 jenis. Jenis yang pertama adalah RTS atau Real Time Strategy. Adalah jenis peperangan yang biasanya meminta pemain untuk mengatur strategi yang baik dalam memenangkan permainan. Contohnya seperti Dota, Mobile Legends, Arena of Valor, dan lain-lain. Jenis game ini biasa disimpulkan sebagai game MOBA. Dan jenis game yang kedua adalah FPS atau First Person Shooter. Adalah jenis game yang berhubungan dengan tembak-menembak. Contohnya seperti Point Blank, Crossfire, Counter-Strike, dan lain-lain. Jenis yang ketiga adalah RPG atau Role Play Game. Adalah permainan yang memiliki karakter-karakter khayalan yang hanya ada dalam sebuah dongeng. Nah, jenis game RPG ini dibagi menjadi 2, yaitu LARP atau Live Action Role Playing dan MMORPG atau Massively Multiplayer Online Role Play Gaming. Jenis yang pertama yaitu LARP atau Live Action Role Playing ini adalah game RPG yang permainannya hanya digunakan oleh satu orang dan bersifat adventure atau petualangan. Sedangkan yang MMORPG atau Massively Multiplayer Online Game adalah game yang bisa dimainkan oleh 2 atau lebih dan dimainkan online dan bersifat petualangan. Contoh dari permainan RPG adalah The Lord of the Ring,
Final Fantasy, Ragnarok, Narnia, dan lain-lain. Kemudian jenis yang keempat adalah live simulation game. Adalah permainan yang memiliki karakter yang dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia di dunia nyata. Seperti namanya live simulation game. Game tersebut adalah simulasi dari kehidupan nyata manusia di mana permainannya seorang pengguna harus melakukan aktivitas layaknya manusia normal. Contoh dari permainan ini adalah The Sims, Harvest Moon, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kelima adalah Vehicle Simulation. Adalah game yang mengharuskan pemainnya untuk bisa mengoperasikan kendaraan baik darat, air, maupun laut seperti versi aslinya. Contoh dari game ini adalah Underground, Most Wanted, BMX, Downhill, dan lain-lain. Kemudian jenis yang keenam adalah game aksi, di mana jenis game tersebut membutuhkan ketangkasan dari orang yang bermain game ini. Contohnya seperti Div Jam, Smackdown, dan lain-lain. Untuk peringatan, game aksi bukanlah game yang pantas untuk dimainkan oleh anak usia 18 tahun ke bawah. Jenis yang ketujuh adalah game petualangan. Game petualangan ini adalah game yang bersifat adventure di mana pemain harus melewati stage berikutnya dan menghadapi tantangan berikutnya untuk bisa naik level. Dan jenis yang terakhir adalah game aksi petualangan. Game ini adalah gabungan daripada game aksi dan game petualangan di mana permainannya harus melewati tahapan baru, namun kita harus melakukan banyak pertarungan dalam game tersebut. Game ini juga dikategorikan untuk permainan anak yang sudah 18 tahun ke atas. Sekian dan terima kasih.